Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas perkuliahan statistik minggu kedua. Di sini di dalam perkuliahan statistik minggu kedua materinya adalah pendahuluan statistika. Jadi di sini nanti akan disampaikan apa itu ilmu statistika, kemudian beberapa konsep mengenai ilmu statistika. Untuk file PDF-nya sudah saya share di e-learning dan video ini merupakan penjelasan dari file PDF yang saya berikan. Oke, saya share screen dulu. Pendahuluan bab 1 ya. Pengertian statistik dan statistika. Statistik dan statistika adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi pada umumnya sebagian orang belum mengerti perbedaan antara keduanya. Berikut akan dijelaskan perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik dalam prakteknya menyangkut perhitungan numerik dengan menggunakan rumus tertentu. Hasil perhitungan dengan rumus tersebut akan mewakili sebagian dari sekumpulan data tertentu. Kemudian, sebagian dari sekumpulan data tersebut disebut sebagai sampel dan keseluruhan himpunan data disebut sebagai populasi. Wakil dari sebagian dari sekumpulan data itulah yang disebut dari statistik. Disebut dengan statistik. Contoh dari statistik adalah mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, variansi, standar deviasi, dan lain-lain. Sedangkan statistika adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menjelaskan, dan menginterpretasikan data untuk membuat suatu kesimpulan. Kemudian jenis-jenis, jadi kalau di sini statistik itu perhitungan, tetapi kalau statistika di sini kita mengumpulkan data, analisa data, kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut. Kemudian jenis-jenis statistika. Statistika dibedakan menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu merupakan metode untuk mengorganisir, menggambarkan, dan mendeskripsikan data dengan menggunakan tabel, diagram, dan ringkasan pengukuran yang ada, mean, median, modus, rentang, dan simpangan baku. Contoh dari statistika deskriptif sebagai berikut. Di sini tabel jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas IK tahun 2021. Contoh yang perbankan syariah, banyaknya mahasiswa laki-laki 1.257, perempuan 1.723, maka totalnya sebagai berikut. Kemudian yang ekonomi 967, yang laki-laki, perempuan 1.388, maka totalnya adalah 2.355. Untuk akuntansi syariah, mahasiswa laki-laki 251 dan perempuan 321, totalnya adalah 572. Ini contoh dari tabel. Sementara contoh dari diagram sebagai berikut. Jadi data tersebut digambarkan dalam bentuk diagram. Ini contoh untuk statistika deskriptif ya, penggambaran data dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian statistika yang jenis kedua adalah statistika inferensia, yaitu metode yang menggunakan hasil dari sampel untuk menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan atau prediksi mengenai populasi. Contoh statistika inferensial adalah misalkan suatu perusahaan tekstil memproduksi pakaian untuk melihat kualitas pakaian yang diproduksi perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut memilih beberapa pakaian untuk diperiksa kualitas dan membuat kesimpulan tentang kualitas pakaian yang diproduksi. Jadi di sini untuk melihat bagaimana baik atau buruknya kualitas hasil produksi, maka perusahaan tersebut mengambil beberapa
pakaian untuk dicek apakah pakaian yang telah diproduksi sudah layak atau tidak. Itu yang disebut sampel, bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu seluruh anggota sampel, seluruh anggota, misalkan mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung. Nah, maka populasinya adalah mahasiswa perbankan syariah dari semester 1 sampai semester 8, baik kelas A sampai kelas J, misalkan seperti itu. Tetapi kalau sampel cukup diambil beberapa mahasiswa dari perbankan syariah. Seperti itu ya. Kemudian populasi dan sampel. Nah, ini pengertian lebih dalam mengenai populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel secara umum sudah dijelaskan pada subbab 1.1. Tadi sudah disinggung ya. Bagian ini akan menjelaskan populasi dan sampel beserta contohnya dalam suatu kasus. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, baik sejumlah terhingga maupun tak terhingga. Populasi di dalam statistik dilambangkan dengan huruf N besar. Sebagai contoh, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui tentang tingkat pendapatan semua orang tua mahasiswa IAIN Tulungagung tahun 2021. Pada kasus ini, seorang peneliti fokus pada semua orang tua mahasiswa IAIN Tulungagung. Semua orang tua mahasiswa inilah yang disebut sebagai populasi, atau biasanya juga disebut sebagai target populasi. Sementara sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi atau sebagian anggota dari populasi yang telah dipilih. Sampel dilambangkan dengan huruf N kecil. Pemilihan anggota populasi menjadi sampel harus representatif, artinya sampel harus dapat mewakili atau dapat menjelaskan keragaman yang ada dalam populasi. Sampel dapat berupa sampel acak, disebut random sample, dan sampel tidak acak, non-random sample. Untuk teknik sampling sendiri nanti akan dibahas di pertemuan sebelum UTS ya kayaknya. Ya, nanti akan dibahas di pertemuan sendiri. Pada random sample, setiap anggota populasi mempunyai peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sementara non-random sampel artinya anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Salah satu cara untuk memilih sampel yang paling mudah adalah membuat undian atau lotre. Contohnya misalkan seorang pimpinan perusahaan akan memilih 10 orang dari 100 pegawai yang ditugaskan sementara keluar kota. Pimpinan perusahaan tersebut harus menuliskan masing-masing nama sampai 100 pegawai pada kertas yang berbeda, kemudian menggulungnya satu persatu dan mengambilnya secara acak 10 kertas. Nama yang keluar pada 10 kertas itulah yang merupakan pegawai yang terpilih ditugaskan untuk keluar kota. Itu contoh dari pengambilan sampel. Kemudian di statistika juga nanti sering disebut variabel ya. Variabel adalah segala sesuatu yang berupa apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi tentang hal tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Variabel juga didefinisikan sebagai atribut atau karakteristik dari orang maupun objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Tinggi badan, berat badan, usia, motivasi belajar merupakan sebagian contoh variabel yang merupakan atribut-atribut dari orang. Warna, ukuran, volume, luas, dan bentuk merupakan sebagian contoh variabel yang merupakan atribut-atribut dari objek atau benda. Bahan baku produksi, metode pemasaran, periklanan, keuntungan, teknologi produksi merupakan sebagian contoh variabel dalam bidang ekonomi dan bisnis. Variabel dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Untuk variabel kuantitatif ini, variabel tersebut dapat diukur secara numerik. Sedangkan data dari variabel kuantitatif disebut data kuantitatif.
Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel kuantitatif yang nilainya hanya dapat dihitung dengan kata lain hanya mempunyai nilai pasti tanpa ada nilai antara. Contohnya banyak mobil yang terjual pada suatu showroom adalah 0, tidak ada mobil yang terjual, 1 ada mobil yang terjual, 2 ada mobil yang terjual, dan seterusnya. Jadi banyaknya mobil yang terjual itu 1, 2, 3, seperti itu ya. Jadi tidak ada nilai antara atau tidak ada nilai koma, maksudnya seperti itu. Dan tidak mungkin banyaknya mobil yang terjual antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 misalkan 0,5, setengah seperti itu, tidak ada. Atau antara 1 dan 2, 1,5. Jadi variabel diskrit itu nilainya pasti atau nilainya tidak berada di antara dua nilai, seperti itu. Kemudian variabel kontinu adalah variabel kuantitatif yang nilainya tidak dapat dihitung. Contoh variabel kontinu antara lain total aset perusahaan asuransi berat, terus berat barang, hasil panen jagung pada setiap hektar, lahan serta setiap variabel yang melibatkan uang, misalnya total pendapatan. Klasifikasi variabel yang kedua, sebelum masuk ke variabel kualitatif, contoh variabel kontinu, di sini variabel kontinu itu boleh ada nilai antara. Jadi kebalikan dari variabel diskrit, di sini boleh ada nilai koma, misalkan hasil panen jagung pada setiap hektar lahan. Itu misalkan 1,5 ton, seperti itu ya, boleh. Kemudian klasifikasi variabel yang kedua adalah variabel kualitatif. Variabel kualitatif atau disebut dengan variabel kategorik adalah variabel yang tidak dapat diukur secara numerik, tapi dapat diklasifikasikan dalam dua atau lebih kategori yang berbeda. Data dari variabel kualitatif disebut data kualitatif, misalkan jenis pekerjaan, dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu misalkan bidang pendidikan, perdagangan, dan pertanian. Contoh lain variabel kualitatif antara lain jenis kelamin seseorang, jadi dikelompokkan laki-laki dan perempuan, warna rambut misalkan dikelompokkan coklat, hitam, seperti itu, dan tingkat pendidikan misalkan SD, SMP, SMA. Jadi di kualitatif itu ada pengelompokan ya di sini. Berdasarkan hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya, variabel dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel lain. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Kemudian variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi pengaruhnya tidak dapat diamati atau diukur. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau variabel konstan sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam fokus penelitian. Kemudian skala penelitian, yang kelima adalah skala pengukuran. Data dapat diklasifikasikan berdasar skala pengukuran yang terdiri dari 4 macam skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Untuk skala nominal adalah skala yang membedakan benda atau peristiwa berdasarkan sifatnya. Contohnya antara jenis kelamin,
laki-laki atau perempuan, warna merah, kuning, hijau, jadi pengelompokan, kemudian pilihan ya atau tidak. Angka yang diberikan untuk skala nominal hanya digunakan sebagai label saja. Misalkan untuk jenis kelamin, 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Kemudian skala ordinal adalah skala yang bersifat membedakan berdasarkan peringkat atau tingkatan. Contohnya tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA, sarjana. Angka yang diberikan untuk skala ini menunjukkan peringkat dari objek. Misalkan 1 untuk jenjang SD yang paling rendah, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 sarjana. Kemudian skala interval adalah skala pada objek yang dapat diurutkan dan dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain, serta perbedaan antara dua nilai dapat diperhitungkan dan diinterpretasikan. Skala ini memiliki nilai 0 tetapi bukan 0 mutlak. Contohnya, pengukuran suhu ruangan kelas menggunakan derajat Celcius. Misalkan diperoleh 0 derajat, 21 derajat, 26 derajat. Nilai 0 derajat bukan berarti sebuah ruangan tersebut tidak mempunyai suhu, tetapi angka ruangan tersebut memiliki suhu 0. Kemudian skala terakhir adalah skala rasio, yaitu skala yang diperoleh dari proses pengukuran. Skala ini memiliki nilai 0 mutlak, dan nilai yang diperoleh merupakan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Nilai pada skala ini dapat dilakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya antara lain data berat badan dan tinggi badan. Ya. Jadi misalkan 0 kg maka berat badannya tidak ada, seperti itu. Kemudian untuk tugas minggu ini semua kan sudah saya beri contoh kecuali variabel kualitatif. Jadi tugasnya adalah berikan contoh. Ini tadi variabel diskrit dan kontinu sudah ada contohnya juga. Tugasnya adalah berikan contoh untuk data kualitatif. Jadi ada 5 variabel yaitu independen, dependent, moderator, intervening, dan kontrol. Berikan contoh dari kelima variabel ini. Jadi nanti saya koreksi dari jawaban Anda. Kemudian nanti saya jelaskan kembali contoh yang dari saya. Jadi contoh variabel independen itu seperti apa, dependent seperti apa, moderator seperti apa, intervening seperti apa, kontrol seperti apa. Untuk jawabannya, jadi nanti Anda tulis saja di kertas. Jawabannya langsung Anda masukkan di grup Telegram dalam bentuk PDF. Jangan lupa diberi nama dan NIM berserta langsung variabel independen, contohnya seperti apa. Dependent itu contohnya seperti apa. Contoh dari kelima variabel yang ada ini. Untuk materi yang lain yang sudah saya sampaikan, jika ada pertanyaan, silakan Anda simak video penjelasan berserta Anda baca materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di grup. Terima kasih, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di grup jika ada pertanyaan dan hal yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.